Bank Indonesia, BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Selain itu, BI pun menilai pertumbuhan ekonomi global pada 2025. Tahun 2025 adalah tahun yang belum bisa dilepaskan dari bayang-bayang resesi global. Walaupun sebenarnya isu ini sudah berlangsung sejak tahun 2023 lalu dan banyak yang meramalkan akan terus berlangsung sampai tahun 2027 mendatang. Kondisi ketidakpastian ekonomi yang masih terus berlangsung saat ini tidak terlepas dengan adanya isu resesi, daya beli kelas menengah yang terus menurun, kenaikan tarif PPN, serta gejolak dunia internasional seperti perang dan lain sebagainya. Untuk menyikapi kondisi tersebut, investasi apa saja sih yang aman untuk tetap dikerjakan di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya? Yang pertama adalah investasi emas. Investasi emas dianggap aman dan menguntungkan karena memiliki banyak kelebihan, seperti nilai yang stabil dan jarang turun, tahan fluktuasi ekonomi, likuiditas tinggi, tidak bisa bangkrut, mudah didapatkan dan bisa dimulai dengan modal kecil. Yang kedua, investasi reksadana. Instrumen investasi ini dinilai aman dan menguntungkan karena dananya bisa ditempatkan di berbagai sektor keuangan, seperti deposito, obligasi, dan juga saham. Yang ketiga adalah investasi saham. Keuntungan investasi ini adalah tingkat likuiditasnya yang tinggi. Karena keuntungannya tinggi, maka resiko yang mengikutinya tinggi juga. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai macam pertimbangan dan pengalaman untuk berinvestasi di saham, atau yang penting mulai aja dulu dari nilai yang paling kecil. Yang keempat, investasi properti. Investasi properti bisa menjadi pilihan yang paling aman dan menguntungkan, karena investasi ini terlihat wujudnya secara fisik. Selain itu, beberapa alasan kenapa investasi ini menguntungkan. Yang pertama, harga cenderung naik. Karena kebutuhan akan properti terus meningkat, membuat harga properti cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Yang kedua, tingkat resiko rendah. Dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya seperti saham, pergerakan nilai properti tidak terlalu sensitif, sehingga risikonya pun relatif lebih rendah. Yang ketiga, potensi passive income. Ini adalah manfaat utama dari menyewakan properti. Kamu dapat menerima uang sewa secara rutin dari penyewa tanpa perlu bekerja atau mengurus properti yang dimiliki. Uang sewa ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menabung, atau berinvestasi lagi. Yang keempat, fleksibilitas. Properti bisa diubah ke dalam bentuk usaha lainnya. Yang kelima, bisa digunakan sebagai agunan. Jika kamu membutuhkan pinjaman untuk modal bisnis, properti bisa digunakan sebagai salah satu agunan pinjaman. Yang keenam, properti bisa menjadi aset masa depan. Dan yang ketujuh, alasan terakhir di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini adalah harga beli properti relatif lebih murah daripada biasanya. Jadi, mau berinvestasi di mana dulu?